Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Erna Prihatni dengan NPM 2113053176 dari Program Studi PGSD Angkatan 2021. Ini kita akan membahas tentang gaya dengan topik pembahasan yang pertama pengertian gaya, yang kedua macam-macam gaya, dan yang ketiga eksperimen gaya gravitasi. Sebelumnya, apa itu gaya? Gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan pergerakan pada benda. Selain membuat benda bergerak, gaya juga bisa mengubah arah, kecepatan, bahkan mengubah bentuk benda. Macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Bahkan ketika kita berolahraga. Contoh dari gaya adalah ketika kita mendorong meja, mengangkat buku, menarik pintu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu gaya pegas. Gaya pegas dihasilkan dari karet atau pegas yang diregangkan. Contohnya, kita bisa lihat pada gerakan anak panah yang dilepaskan. Ketika memanah, karet yang ditarik akan menghasilkan gaya pegas dan membuat anak panah terlontar. Dan yang ketiga, gaya listrik statis. Kekuatan yang dimiliki benda bermuatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya disebut gaya listrik statis. Contohnya, ketika menggosokkan penggaris plastik ke rambut beberapa saat dan mendekatkan penggaris tersebut ke potongan-potongan kertas kecil. Dari percobaan tersebut, kamu bisa melihat potongan-potongan kertas kecil menempel ke penggaris plastik. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penggaris memiliki gaya listrik statis setelah digosokkan ke rambut. Dan yang keempat yaitu gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet. Contohnya yaitu paku yang didekatkan ke magnet akan bergerak dan menempel pada magnet. Dan yang kelima yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya bumi yang menarik benda ke bawah. Contohnya, buah yang jatuh dari pohon ketika sudah matang. Yang keenam yaitu gaya gesek. Gaya gesek dihasilkan dari gesekan antara dua benda. Contohnya yaitu ketika kita berjalan. Selanjutnya saya akan mempraktekkan menjatuhkan dua benda yaitu batu dan kertas secara bersama-sama dengan ketinggian yang sama. Manakah yang jatuh duluan? Dengan alat dan bahan. Yang pertama ada kertas, yang kedua ada batu, dan yang ketiga ada kertas yang diremas-remas. Dan videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan gaya gravitasi menggunakan batu dan kertas. Saya akan melakukan percobaan menjatuhkan kedua benda tersebut secara bersama-sama dan dengan ketinggian yang sama. Manakah yang jatuh terlebih dahulu? Kita coba ya teman-teman. Yang jatuh terlebih dahulu yaitu batu. Karena apa? Karena kertas memiliki permukaan yang luas sehingga terkena hambatan udara. Dan percobaan yang kedua, saya akan meremas-remas kertas dan menjatuhkan bersama batu secara bersama-sama. Manakah yang jatuh terlebih dahulu? Batu dan kertas jatuh secara bersama-sama ya teman-teman. Karena apa? Karena kertas memiliki permukaan yang sempit sehingga terkena hambatan udara juga semakin kecil. Sekian dari saya, terima kasih. Dari video praktik tersebut dapat disimpulkan dalam gaya gravitasi, semua benda di permukaan bumi mengalami percepatan gravitasi yang sama. Dengan percobaan pertama, ketika batu dan kertas dijatuhkan bersama-sama, kertas jatuh lebih lama karena kertas memiliki permukaan yang luas sehingga terkena hambatan udara yang banyak. Sedangkan percobaan kedua, batu dan kertas yang diremas-remas jatuh secara bersamaan karena kertas memiliki permukaan yang lebih sempit sehingga hambatan udaranya semakin kecil dan batu dan kertas bisa jatuh bersama-sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya
maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.